Kerinduan kami nyatakan dalam lagu yang kami pujikan. Kami ingin menjadi tanah liat di tangan Tuhan yang Kau bentuk menjadi bejana-bejana. Tuhan, biarlah kerinduan kami ini Tuhan yang boleh menjawabnya, seturut dengan apa yang Tuhan rancang buat setiap kami. Dan pada saat yang sama kami memberi diri untuk Tuhan pakai di tengah-tengah rancangan Tuhan dalam dunia ini, supaya kami boleh sungguh memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Sebabnya Tuhan, pada malam ini kami berkumpul, baik kami yang ada di rumahmu, di gereja saat ini, maupun teman-teman kami yang ada di tempat masing-masing. Kami semua rindu untuk bisa menyelami firman-Mu, untuk bisa menyadari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami dalam segala keterbatasan yang ada, untuk menyiapkan hati kami, diri kami seutuhnya, dan mampukan kami untuk menangkap pesan-Mu dengan baik, serta menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke hukum yang terakhir. Hukum ke-10. Ada yang tahu bunyinya apa? Panjang. Yuk kita kasih contekannya ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Saya menampilkan di sini ada dua versi. Ada yang versi Keluaran dan ada yang versi Ulangan. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keluaran dulu. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya perempuan atau Oke, ada berapa yang disebutkan di situ kata bendanya? Hitung. Ada berapa? Berapa? Apapun jangan dihitung, apapun. Ada berapa? 7. Oke, sebelahnya versi yang lain di Ulangan 5 ayat 21. Kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Jangan mengingini dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau berapa? Coba lihat sama atau beda. Berapa Celen? 8. Yang dari versi Keluaran ada 7. Yang Ulangan ada 8. Kita akan lihat ya. Terkait dengan apa beda-bedanya ini? Bedanya tipis banget ya padahal ya. Kalau kita perhatikan bedanya di mana? Ladang ya. Satu lagi ada kata ladang. Ya, kita akan bahas lebih banyak ke yang Keluaran pasal 20. Jangan mengingini rumah samamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya dan seterusnya. Saudara, ini merupakan perintah terakhir dari 10 perintah Tuhan, 10 firman Tuhan, dekalog itu. Dan ini merupakan satu-satunya perintah terkait apa yang sebenarnya masih tersimpan rapat dalam hati dan pikiran manusia. Setuju nggak? Hukum ke-6 apa? Ngitung dulu. Jangan bunuh. Hukum ke-7? 8? Jangan mencuri. Bukankah 9 hukum yang lain ini terkait dengan tindakan langsung action ya? Tapi kalau kita perhatikan justru di perintah terakhir yang dinyatakan apa? Sesuatu yang adanya dalam hati, masih tertutup rapat dalam hati dan pikiran manusia yang dinamakan dengan keinginan. Keinginan, ini bicara tentang keinginan loh. Satu hal yang masih tersimpan rapat dalam hati dan pikiran manusia. Ada nggak yang tahu keinginan orang di sebelahnya? Coba saya tanya. Ini ada yang suami istri nih ya. Ini saya udah ngeker nih. Ya, siapa nih mangsanya nih? Saya demen nih kalau kayak gini nih ya. Ini aja, Kowijaya sama Cilifung ya. Nah, ini kan selalu berdua nih. Ya. Kowi, apa 3? Itu tengah-tengah itu hasil ya, hasil ya. Kalau menurut Kowijaya, apa sih keinginan paling terdalamnya Cilifung saat ini? Ini orang yang selalu bersama-sama, bukan begitu Bapak Ibu? Ya, tahu nggak kok apa yang ada dalam keinginannya Cilifung saat ini? Atau balik, Cilifung tahu nggak apa yang ada dalam pikirannya Kowijaya? Saat ini apa ya? Saat ini. Bukan yang sekian lama, sekarang aja. Nggak ada yang tahu ya Bu Hesti. Mau bagaimanapun dekatnya relasi, dikasih jempol.
Oh, ya, ada salah satu di antara kita. Woi, nggak tahu ya. Apalagi dia mau berbuat jahat. Oh, Dia nggak. mau kawin lagi. Contohnya ekstrim ya. Kalau di sini ada rekan kita, ada Bu Hesti, Bapak Ibu yang ada di rumah dan tempat-tempat lain. Bu Hesti bilang 52 tahun bersama suami juga nggak tahu gitu ya keinginannya apa. Bahkan ekstrimnya dia mau nikah lagi juga nggak tahu. Kenapa? Diam-diam. Karena hanya ada dalam pikiran dan hati kita. Perhatikan bedanya dengan hukum-hukum yang lain. Beda banget ya. Kalau yang lain tindakan langsung. Tapi dalam hukum ke-10 ini bicara tentang hal yang tertutup dalam hati dan pikiran manusia. Lalu pertanyaannya, emang nggak boleh punya keinginan? Boleh. Langsung dijawab ya. Asal yang baik. Oke. Udah selesai kalau gitu enggak ya? Bermanfaat ya. Dan diri sendiri. Oke. Apakah kita nggak boleh punya keinginan? Kenapa? Kan cuma dalam pikiran, dalam hati kita. Ini kan nggak ngapa-ngapain. Cuma ada dalam pikiran, belum ngapa-ngapain. Kok nggak boleh? Saudara, pertanyaannya ini. Yakin cuma ingin? Ya, yakin cuma ingin. Bukankah yang terjadi ini keinginan yang salah? Ketika itu muncul dalam hati dan pikiran kita, lalu dirawat, dipikat, dan kita menyerahkan diri pada keinginan itu, keinginan yang salah, dan apa hasilnya? Muncullah perencanaan dan berakhir dengan tindakan. Kita buka Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ini kalau kayak gini saya senangnya melibatkan ya. Jadi mau minta Pak Saud untuk bacain. Pak Saud, boleh tolong dibantu mic-nya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tolong dibantu ya. Thank you. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Oh itu tuh Pak Saud yang ya nggak apa-apa Pak, tenang aja tungguin. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tolong bacain yang kencang. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Oh ya, boleh. Terima kasih. Oke. Ya. Yakobus 1 ayat 14. Iya, mic-nya Pak. Mic-nya supaya teman-teman yang di itu bisa ikut dengar. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dia melahirkan maut. Mulai dari keinginan yang salah, lalu dirawat, ya, dipikat, kita menyerahkan diri sedemikian rupa, muncullah perencanaan, dan berakhir dengan tindakan. Contohnya apa? Contohnya kisah Adam dan Hawa. Bapak Ibu, Adam dan Hawa masuk dalam dosa karena apa? Karena iblis? Enggak, karena keinginan sendiri. Ketika dikatakan kalau kamu makan buah itu maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat, maka muncul apa? Keinginan dalam dirinya untuk menjadi seperti Allah. Ketika keinginan itu muncul, dia katakan apa? Oh iya, buah itu kelihatannya baik untuk dimakan, kan gitu kan kata-katanya. Dan nikmat, enak. Dia dipikat sedemikian rupa, lalu ngapain dia? Dia ambil dan dia makan. Dia membenarkan dirinya, lalu dia melakukan tindakan dosa di situ dengan memakan buah itu. Atau contoh yang lain, Daud dan Batsyeba. Ketika ini ada gambarnya ya, Daud lagi ngelihat Batsyeba lagi mandi. Lalu dia muncul apa namanya? Keinginan jahat untuk memilikinya. Kok dia jadi istri orang? Bukankah harusnya dia jadi milikku? Ya, dari keinginan dipikat, dikuasain, lalu muncul untuk mau mendapatkannya. Lalu apa lagi selanjutnya? Timbul perencanaan.
Bagaimana kemudian si Uria itu diutus ke medan perang supaya mati. Lalu kemudian dia menjadi raja yang seolah-olah baik ya, ngambil janda. Ya, janda dari salah seorang tentaranya. Lihat apa yang terjadi. Keinginan yang salah dipikat sedemikian rupa, diikat, lalu muncul perencanaan dan berakhir dengan tindakan. Dosa dan kemudian maut. Contoh yang ketiga, Akan. Ada yang tahu Akan? Tahu ya kisahnya ya? Yuk, buat yang belum tahu kita buka Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Saya minta yang perempuan untuk bacain, boleh? Minta Ci Ellen. Hari ini ada 2 Ellen, tapi baru 1 ya di belakang. Ci Ellen boleh tolong Ci? Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Ci Ellen istrinya Kosance. Yosua 7 ayat 20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siner, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Terima kasih Ci Ellen. Lihat ya, dia melihat barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Ada keinginan muncul tuh, dipikat, jubahnya indah. Lalu dia bikin perencanaan kan? Dia simpan di mana? Dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Dia udah nyusun sedemikian rupa tuh. Keinginan dipikat olehnya, lalu apa tadi kata Yakobus? Melahirkan dosa, lalu dosa itu berakhir dengan maut. Sebagai hasil dari tindakan dosa itu. Ya, upah dosa adalah maut. Maka saudara, kalau kita lihat keinginan yang dimaksud di sini bukan sekedar ingin-ingin doang. Ini lebih dari keinginan, yaitu ada iri hati. Iri hati termasuk dalam 7 dosa maut. Jangan pandang remeh dengan iri hati. Sebab dalam iri hati kita itu sedang membuat permasalahan, kita jadi bermasalah gitu ya dengan siapa? Dengan diri kita sendiri kan? Kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Rasanya apa? Ada yang kurang. Ada yang saya nggak punya. Iri hati itu dikatakan begini. Iri hati adalah seni melihat apa yang orang lain punya dan tidak bisa menyadari apa yang dia miliki. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia bermasalah dengan siapa? Orang lain. Dia punya. Ini harusnya bukan dia nih yang punya. Dia nggak layak untuk punya itu. Ya. Lalu ketiga, bermusuhan dengan siapa lagi? Dengan Allah sendiri. Kok saya nggak dikasih? Dia dikasih. Jadi iri hati itu jangan dipandang, cuma iri doang. Iri itu dalam hati. Tapi itu bisa merusak sedemikian rupa relasi kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Hasrat untuk memperolehnya. Jadi keinginan dalam bacaan kita, itu artinya ada hasrat untuk memperolehnya. Misalnya gini, Ko Wijaya punya mobil baru. Ya gitu ya, nggak ada Cio nih. Ya, misalnya gitu ya, dia punya barang baru nih. Harusnya bukan Ko Wijaya yang dapat, harusnya saya. Ada hasrat untuk memilikinya. Dan parahnya, keinginan yang dimaksud adalah yang ketiga. Dia merasa bahwa dirinya akan bahagia kalau saya mendapatkannya. Saya baru happy kalau saya punya itu. Ini loh yang keinginan yang dimaksud dalam hukum ke-10. Maka yakin cuma ingin? Enggak. Karena keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang salah, yang kemudian dirawat, dipikat, menyerahkan diri, muncul perencanaan, dan ada tindakan. Dan hukum ke-10 mau mengatakan bahwa sebelum jatuh ke 2 ini, mulai awalnya ini yang harusnya diselesaikan. Jangan mengingini. Mulai dari akarnya, jangan sampai kejadian dulu. Baru dalam keinginan aja udah dikatakan jangan. Nangkap ya? Jadi itu yang mau diputus. Bahwa intensinya sebelum terjadi sesuatu, kepikiran pun jangan, istilahnya. Jangan pernah mikir ke situ. Kita mau buka Matius 15 ayat 19 ya. Matius 15 ayat 19.
minta Ko Daniel untuk bacain, boleh kok? Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Oke. Saya ulang ya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, thank you kok. Jadi di sini yang mau dikatakan dari hati pun jangan. Udah diputus sebelum dia berkembang. Ya, pikiran yang jahat itu, keinginan yang jahat itu. Mau bicara apa sih? Keinginan yang salah. Kan nggak bisa dihukum ya oleh pemerintah. Kalau kita ngebunuh, pemerintah bisa hukum. Kalau kita berzina, bisa kena penggembalaan khusus di gereja. Ya, tapi kalau keinginan kan nggak ada yang tahu. Yang tersimpan rapat dalam hati dan pikiran. Tapi yang mau dikatakan, ingat, Tuhan melihat hati kita. Jadi 9 yang pertama mungkin tindakan. 10 closingnya dia melihat lebih dalam dari apa yang kelihatan. Intinya itu, berpikir pun jangan mengingini, ya, dan seterusnya. Jadi keinginan itu kita mau lihat 2 hal. Memiliki keinginan dan mengendalikan keinginan, ini 2 hal yang berbeda. Nangkep? Masa kita nggak boleh punya keinginan? Boleh nggak Bu Hesti tadi bilang langsung ya? Boleh, kata Bu Hesti. Masa nanti kita nggak punya keinginan hidup, nggak punya keinginan makan, nggak ada nafsu makan gitu ya? Punya keinginan boleh nggak? Boleh. Tapi ini bicara tentang bagaimana mengendalikan keinginan itu. Ya, punya hasrat seksual boleh nggak? Itu anugerah. Tapi bagaimana mengendalikannya? Kan nggak mungkin kemudian kita sesukanya karena kita ingin doang. Nangkap ya? Jadi memiliki keinginan adalah satu hal. Mengendalikan keinginan adalah hal lain. Dan kita mau belajar karena itu dari hukum ke-10. Bagaimana menata, menyeleksi, dan menyaringnya keinginan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa kejahatan itu lahir dari hati pertama-tama. Ada muncul keinginan. Dipikat olehnya, jatuh dalam dosa, dan dosa itu melahirkan maut. Yakobus tuh. Jadi jangan pernah bilang, ya kenapa jatuh dalam dosa? Iya digoda iblis. Jangan nyalain iblis mulu. Kasihan tuh iblis. Padahal munculnya dari mana? Hati sendiri. Karena itu jadi harus gimana gitu ya. Harus bagaimana dengan menanggapi ke-10 hukum ini. Hukum ke-10 ini. Yang pertama, belajar untuk bersyukur. Obat iri hati adalah bersyukur. Obat masuk angin, bukan saya ngomong, Bapak Ibu yang promosi ya. Tapi obat iri hati adalah bersyukur. Bahwa iri hati membutakan mata untuk melihat apa yang kita punya, tapi bersyukur itu mencelikkan mata akan apa yang Tuhan kasih. Dan berhenti mengasihani diri. Aduh kasihan ya, saya belum punya ini, belum punya itu. Dia udah punya. Oh, mengasihani diri itu yang membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain. Dan kita mau baca Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Nah, ada Kok Awi. Ya, Koko aja yang bacain. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, karena aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, terima kasih kok. Stop di situ. Dia tahu kok apa itu kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Berhenti mengasihani diri. Apa yang saya punya sekarang? Itu kita mau belajar untuk bersyukur. Yang kedua, belajar untuk puas. Ini kalau ngomongin kayak gini nih, pasti ada yang bilang gini, Kak, kalau puas nanti jadi kita udah cukup-cukup aja dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi gak semangat dong ngejar target. Bukan itu. Tapi belajar untuk puas dengan mengatakan cukup dan bahagia sekarang dengan apa yang saya punya.
Bukan tadi ya godaannya tuh. Masih ingat yang tadi yang keinginan? Godaannya apa? Saya akan bahagia kalau saya mendapatkannya. Enggak, kita mau belajar untuk mengatakan saya bahagia dan cukup sekarang. Bukan kalau saya mendapatkan ini dan itu. Ya, bukan berarti juga jadi malas. Ini persoalan yang lain nih, ya. Tuhan kan nggak mau kita jadi pemalas. Setiap orang yang punya talenta dia harus tanggung jawab untuk mengembangkan talentanya. Ya, lalu Rasul Paulus bilang apa? Yang tidak bekerja nggak boleh. Bukan alasan, tapi belajar untuk mengatakan cukup dan bahagia dengan apa yang kita punya sekarang. Bukan berarti kemudian jadi malas. Ya, lalu terakhir ada catatannya. Apakah orang yang paling kaya adalah orang yang paling bahagia? Enggak, belum tentu. Ada orang kita lihat, dia kaya tuh, dia punya segalanya. Apakah dia bahagia? Nggak jaminan. Artis-artis banyak yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri, nggak banyak lah ya, ada lah ya. Ada yang bunuh diri. Nggak jaminan mengatakan saya baru bahagia kalau saya jadi orang kaya. Tapi belajar punya kata cukup dan puas. Bahagia sekarang, jangan nanti. Makanya kan doa Bapa kami isinya apa? Berikanlah kami pada hari ini cukupnya apa sebanyak-banyaknya? Cukup. Tuhan ajarin kita untuk cukup. Jangan mau ngambil sebanyak-banyaknya, itu namanya rakus. Namanya tamak. Ya. Dan yang ketiga, memiliki keinginan yang apa kalau begitu? Bukan nggak boleh punya keinginan, tapi arahkan keinginan pada yang benar. Dan yang pasti benar adalah apa? Keinginan untuk menaati Allah sepenuhnya. Artinya, jadi gini, keinginan kan nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana kemudian kita memfokuskan bahwa keinginan yang pertama itu adalah menaati Allah sepenuhnya. Sehingga dengan itu kita belajar untuk menguasai, mengganti keinginan itu di bawah keinginan yang berkenan buat dia. Bukan dihilangin, tapi dikuasain, tapi diarahkan. Sebab Allah mau agar kita, Matius 5 ayat 8, minta yang cewek lagi. Amel, ada Amel, boleh tolong Mel? Matius 5 ayat 8. Kau Willy makasih ya udah dibantuin keliling-keliling. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Allah mau kita punya hati yang suci. Bukan tindakan tapi sejak dari hati kita yang ada di dalam itu. Sebab kan dia tahu ya apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Lalu satu lagi tuh dari Matius 22 ayat 37. Minta tolong kau Sinsin boleh kok? Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, terima kasih kok. Dengan semua apa yang ada pada diri kita termasuk dari hati dan pikiran. Itu yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, maka sampai sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Langsung ke Ibu. Iya, langsung aja ya. Sampai sini. Teman yang mau nanya silakan. Oh ya. Mari kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada yang mau tanya, udah jelas ya? Ya udahlah. Oh oke. Silakan Pak Johan dulu. Lalu sebelah-sebelahan. Jadi ini berarti di dalam hati kita ada sisi positif dan negatif, atau ada posisi terang dan posisi gelap. Tinggal bagaimana kita mau membesarkan yang terang atau yang gelap. Itu pilihan kita. Betul. Apakah memang begitu? Iya. Bahwa dikatakan dalam satu buku, keinginan yang baik itu selalu dikelilingi oleh keinginan yang jahat. Selalu ada bersama-sama. Tapi bagian kita kan kemudian menyaring. Maka tadi saya bilang keinginan boleh nggak? Boleh. Tapi arahnya mau kemana? Yang mana? Yang mau kemudian itu yang dikembangkan. Arahnya ke sana. Hikmat. Perlu hikmat untuk membedakan.
Dan awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Iya, langsung aja kok. Oke. Yang saya mau tanyakan tadi kan di hukum tersebut kan dituliskan jangan mengingini istri. Ah ya. Apa? Waduh, semangat banget yang sini. Bentar pertanyaan. Sabar. Apakah hukum tersebut ditujukan untuk pria saja? Atau memang karena kan nggak tertulis jangan menginginkan suamimu. Iya. Karena kalau dari cerita Alkitab kan banyak sekali tuh kayak Daud menginginkan Betseba, atau yang kemarin tuh yang menginginkan ladangnya Nabot, Iya. atau banyak kisah-kisah tuh yang cenderung tuh oleh laki-laki. Tapi padahal kan ada kayak istri Potifar menginginkan Yusuf, ya walaupun statusnya lajang. Atau mungkin ada kisah perempuan berzina. Artinya kan kalau kayak gitu kan harusnya dua oknum tuh yang saling yang dihukum. menginginkan, seperti itu. Jadi apakah dengan kata-kata tersebut jangan menginginkan istri sesamamu, apakah itu hanya ditujukan untuk laki-laki saja atau tetap dua-duanya? Iya. Terima kasih. Jadi kalau mau nakal gini, berarti cewek-cewek boleh. Enggak, saya bohong. Ya, jangan gitu ya. Bukan itu kesimpulannya. Thank you kok untuk pertanyaannya. Ini salah satu pertanyaan yang memang menarik ya. Jadi kenapa disebutkan cuma jangan mengingini istri? Suami boleh dong. Nggak gitu. Satu, kita harus paham. Alkitab kita ditulis dalam budaya patriarki. Artinya bicara untuk semua pemakai konsep laki-laki. Itu yang pertama. Dan ketika bicara tentang patriarki, maka perempuan dianggap sebagai perabot. Ada kepemilikan di situ. Benar. Jadi ketika anak perempuan lahir, kepemilikannya adalah di bapak. Ketika dia menikah, kepemilikannya ada di suami. Dia nggak pernah punya hak untuk dirinya sendiri. Semua diatur oleh yang pihak laki-laki. Jadi itu konteksnya. Nah, tapi juga saya mau mengatakan, jadi satu, ini budaya patriarki. Yang kedua, perempuan dianggap sebagai perabot. Dan yang ketiga, kenapa nggak disebut jangan mengingini anak lain? Nggak nanya. Kok nggak ada jangan mengingini anak? Jadi katanya gini ya, menarik sekali. Dia katakan begini, ada satu penulis. Kayaknya jarang kalau yang mengingini anak orang lain. Mungkin dia udah pusing dengan anaknya sendiri. Oh iya langsung. Ini ibu-ibu semangat banget nih. Jarang. Tapi juga mau mengatakan begini. Bicara tentang istri, ternyata ini punya nilai ekonomi, saudara. Amsal 31. Seorang istri yang baik, dia kan mengelola kebun anggur dan segala macam kan. Ternyata perempuan atau istri di sini, itu punya nilai ekonomis. Sehingga itu yang dimaksud dengan kepemilikan dan ada nilai ekonominya ketimbang cuma anak-anak. Anak-anak nggak punya nilai ekonomi dan nggak pernah diingini gitu ya. Maksudnya bukan nggak pernah diingini, kayaknya jarang ada yang menginginkan punya anak orang lain gitu ya. Maka itu poinnya kok. Ya bukan berarti kemudian Bapak Ibu, ya udah kalau gitu kan nggak tertulis tuh hukumnya. Jangan mengingini suami orang. Nggak gitu. Aduh, pelakor. Kalau laki-laki namanya pelakor juga nggak? Kan pelakor tuh perempuan. Ayo, ntar kita cari pelakor itu singkatan dari apa? Pebinor. Oh iya benar-benar. Perebut bini orang. Enggak dong. Ya udah nanti kita bahas. Tapi maksudnya gini, gini, Bapak Ibu lihatlah 10 perintah ini sebagai ringkasan. Kalau yang namanya ringkasan, nggak semuanya kan ditulisin dengan detail. Itu sebabnya kita perlu melihat bagian-bagian yang lain dalam Alkitab. Jadi jangan jadi pembenaran. Ya, nggak apa-apa. Ini suami orang nggak ada tuh. Ya, jadi jangan ngambil Alkitab comot-comot doang. Jangan begitu hidupnya. Ya, kalau gitu mah namanya menggunakan Alkitab untuk keperluan kita, kepentingan kita. Ini adalah ringkasan 10 hukum itu. Yang mengingatkan apa yang harusnya kita lakukan sebagai umat Allah. Makanya kan diberikan sama bangsa Israel sebagai perjanjian. Kalau kita baca sebelumnya kan gitu. Kamu jadi umatku, aku jadi Tuhanmu. Kamu ikutin ini. Yang menjadi cirinya sebagai umat pilihan Allah di tengah-tengah bangsa yang lain. Ya, jadi jangan nggak ada, jadi nggak apa-apa. Ya, ini ringkasan. Terima kasih Ko Henry. Ada lagi? Ya, Amel. Semangat banget ya. Mari. Kak mau nanya. Kan biasanya kita tuh suka, misalkan aku ngelihat handphone yang tadi deh, mobil gitu ya. Aku lihat mobil Inge baru nih gitu. Iya aku pengen banget nih punya mobil kayak Inge. Tapi aku menjadikan itunya sebagai motivasi.
boleh nggak Kak? Maksudnya kayak, aku harus bekerja keras sehingga aku bisa punya Waduh. mobil seperti Inge gitu. Apakah itu boleh? Jadi poinnya adalah keinginan yang salah. Ketika dia ingin lihat mobil Inge bagus, lalu dia pengen mengambilnya, memilikinya, jadi salah nggak? Salah. Tapi bagaimana dia mengarahkan itu, seturut dengan apa yang pertama-tama kan menginginkan untuk menaati perintah Allah, diarahkan ke sana, dan termasuk kan bagaimana mengembangkan apa yang kita punya, melakukan yang terbaik. Jadi nggak salah kalau di situ. Jadi tergantung bagaimana kemudian keinginan itu dikendalikan, kan itu poinnya. Kalau kita lihat, Inge punya mobil bagus banget gitu ya, gue nggak punya, tapi hanya jatuh pada mengasihani diri, iri hati, lu kemudian Ingenya dijelek-jelekin, kan jadinya salah. Tapi ini lebih dalam daripada itu. Jadi kalau yes or no, enggak setuju. Tapi kita mau belajar untuk mengatakan apa yang sebenarnya dilakuin. Punya keinginan adalah satu hal, kan gitu ya. Tapi mengendalikan keinginan adalah hal yang lain. Dan kita mau belajar untuk yang ini nih, mengendalikan keinginan kita. Thank you Mel. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Yang terakhir apa yang Oh, bentar. Langsung lari-lari kalau bilang. Dalam hati ya memang yang tidak bisa diketahui. Saya lah menyukai istri seorang. Pasti itu kan menjadi dosa kan ya, kalau menurut hukumnya. Terus tindakan apa kalau untuk meninggalkan itu? Karena saya harus ketemu dia setiap hari atau bagaimana? Iya. Kalau Calvin membedakan antara hasrat dengan desire sama covet. Jadi dia membedakan ingin, cakep nih, tapi sampai membuat perencanaan. Kalau dia membedakan seperti itu. Tapi kan kita juga mau belajar untuk melihat, karena kita nggak pernah tahu kapan keinginan itu akan dibuahi dan kemudian jadi jatuh ke dalam dosa dan maut. Ya, tapi kita belajar untuk iya kan emang nggak boleh. Kalau nggak boleh nggak boleh. Jadi makanya kan dikatakan yakin cuma ingin. Sebelum sampai ke yang lain-lain, kalau itu salah dan tahu itu salah, ya berhenti. Kalau tidak bisa dihindari. Itu bukan nggak bisa dihindari, tapi tidak mau menghindari mungkin. Karena sudah dipikat gitu ya. Karena sudah dipikat dan dikuasai. Iya. Wow, sobat. Oh, jangan dirawat tapi dilawan. Bagus. Jadi kalau tahu itu salah Bapak Ibu, jangan nunggu lah kan cuma ada doang gitu. Enggak. Kita nggak pernah tahu. Aduh, ibu harusnya datang dari kemarin, seru dah. Kan ada suaminya, di orang, jangan dosa. Aduh. Udah saya nggak ikutan dah. Aduh, ini Bu Hesti yang ngajarin ya, bukan saya ya. Aduh. Boleh dong, nggak dosa dong. Ya udah. Belum ada yang ini ya, yang mengikat ya. Suaminya udah nggak ada. Ya. Baik Bu. Wadaw. Yang di rumah bingung kenapa gitu. Maaf. Di sini ramai banget soalnya ada Bu Hesti. Gitu Pak. Iya. Aduh. Jadi kalau tahu salah, jangan dipelihara. Iya, dilawan, betul. Iya. Karena gini, godaan itu akan selalu ada dan jangan nyalahin godaannya. Iya, jangan nyalain Tuhan. Maaf. Jangan nyalain setan yang menggoda, salahin diri sendiri. Kenapa kemudian kita mau jatuh ke situ? Kayak gini. Saya tuh suka pakai ilustrasi gini ya. Saya lagi diet. Ceritanya ya, nggak boleh makan minyak, tepung, sama apa lagi sih? Babi boleh. Minyak, tepung, gula, iya, minyak, tepung, gula. Lalu saya pergi ke food court. Lalu di situ ada kue tiaw goreng lapcong yang wanginya semerbak. Kan saya punya pilihan. Dia goda saya. Enggak sih, dia nggak goda, cuma emang harum aja gitu ya. Kita punya pilihan. Akhirnya mau beli atau enggak? Beli. Ketika mulai ada pembenaran gini, ketika saya mulai ada keinginan, oh nggak apa-apa lah, wangi nih, enak nih, kayaknya enak mau makan nih. Oke. Nah, kemudian ada pembenaran, sekali-sekali nggak apa-apa.
Dikit doang. Besok ada lagi. Lalu udah mulai pembenaran, muncul apa? Perencanaan. Ya udahlah, gue belilah. Lalu ada tindakan, beli kue tiaunya. Maka muncullah kegagalan dalam diet, kan gitu. Kan kita punya pilihan. Kita itu orang-orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memilih. Bukan orang-orang yang jadi boneka, gitu kan. Maka pilih yang benar, gitu. Terima kasih Pak Saud. Ada lagi? Ada Deborah, mungkin teman-teman di Zoom atau YouTube mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa dicek dulu ya. Sambil dicek Pak Doni. Oh, Pak Doni. Terima kasih. Nyanyi dulu. Saya mau menjawab. Widih. Itu yang tadi Bu Hesti bilang ya. Kalau janda nggak apa-apa, tapi masalahnya dia masih punya istri. Dia mengingini janda lain kan nggak bener juga. Tapi kalau tadi Bu Deborah bilang beli, Jadi dibahas beli sih. gitu ya. Tapi beli boleh sih. Bukan untuk dimakan, tapi untuk dicium-cium aja. Pertanyaan saya begini. Itu kan tadi masalah menginginkan sesuatu benda. Tetapi ada nggak larangan ataupun arahan ini secara prinsip yang memang tidak tertuju kepada benda? Misalkan jabatan, misalkan ketenaran gitu. Nah itu bagaimana Bu Deborah? Mohon pencerahan. Terima kasih. Thank you, Ko Doni. Menginginkan jabatan tuh kan nggak kelihatan baik atau buruk. Jadi semua keinginan itu netral. Setuju nggak? Hasrat untuk tapi sorry, kalau misalnya ingin punya istri lain, enggak ya, salah jadinya ya. Ada keinginan yang netral, tapi bagaimana misalnya ingin punya jabatan tertentu? Menggulirkan jabatan atau orang itu supaya saya yang menggantikan jabatan itu. Jadi salah. Jadi prinsipnya adalah pakai mic kok. ya, jadi maksudnya lebih kepada prinsipnya adalah ketika itu mau mencelakakan atau membuat merugikan orang lain, itu juga tetap akan berdosa. Iya, jadi bukan hanya bagian ini bukan hanya melulu kepada sesuatu benda, gitu ya. Betul. Oke, thank you. Sama-sama kok. Jadi gitu ya. Pokoknya apa yang satu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menyakiti sesama. Iya, tadi Koko mengingatkan. Jadi kalau hukum pertama itu bicara tentang tenang. Hukum pertama itu bicara tentang Tuhan. Hukum ke-10 tuh kayak rangkuman terkait dengan sesama. Ini aturan untuk sesama, betul. Jadi ketika itu mulai menyakiti sesamamu, berhenti. Sampai di situ. Gitu ya. Jadi kalau pertama itu dengan Tuhan, hukum ke-10 tuh kayak closingnya tuh terkait dengan hidup sesama. Gitu. Oke. Ada lagi? Oh, gimana caranya? Biar bisa. Oh, nggak ada. Oke. Ada. Oh, cerita. Tadi kan menyambung pertanyaan Doni. Waduh. Yang jabatan dan sebagainya. Kalau operasi plastik gimana tuh? Hah? Operasi plastik. Itu kan tidak menyakiti orang lain ya. Iya. Karena diri kita sendiri Iya. ingin misalnya ada sesuatu yang pengen kayak perbaiki. Bukan saya yang mau operasi enggak. Saya gosip. Itu tanya. Ya. Ini ada yang tanya begitu sama saya. Jadi saya waktu itu jawabnya ya tergantung tujuannya apa. Betul. Ntar Ci, dah. Udah Ci, udah. Oke. Bicara tentang ingin operasi plastik. Nggak semua orang mau operasi plastik karena dia merasa dirinya nggak cantik. Ada yang misalnya kecelakaan. Ada yang misalnya karena masalah kesehatan. Ya, misalnya hidungnya tuh agak miring sehingga dia tuh kalau napas susah sebenarnya. Jadi dia butuh untuk dioperasi. Jadi sekali lagi saya nggak mau bilang yes or no. Tapi saya mau bilang bahwa apa, betul Ci, tujuannya. Apakah dia baru akan merasa bahagia ketika dia selesai operasi plastik? Apa dasarnya? Atau jangan-jangan ini punya masalah dengan bersyukur di balik itu? Ya, jadi lihat lebih dalam daripada apa yang sekedar kelihatan. Operasi plastik, oke, dalamnya apa? Tujuannya apa? Betul, Ci. Tujuannya apa dulu? Kenapa dia mau menginginkan itu? Kebutuhannya apa? Apakah kalau udah selesai satu kali operasi plastik, lalu dia selesai? Kalau orang merasa bahwa dirinya kurang nih, makanya operasi plastik. Habis yang pertama, lalu ada yang... Makanya kan ada orang yang sampai operasi plastik berkali-kali.
nggak pernah puas dan akhirnya malah jadi serem banget gitu ya. Ya kalau mungkin dia ke dokter yang nggak tahu dah. Begitu Ci. Jadi sekali lagi bukan hitam putih, bicara lebih dalam daripada itu. Karena ini mengendalikan keinginan yang orang lain bisa nggak lihat. Bisa aja dia bilang sama Cici, hidung saya nggak benar, soalnya napasnya nggak enak. Kita kan nggak tahu. Yang tahu lebih dalam daripada itu dirinya dan Tuhan. Gitu ya. Perlu ada kejujuran untuk bisa melihat ini keinginan saya benar atau enggak. Karena pembenaran itu kan selalu muncul dalam diri kita kan. Kita kan nggak pernah susah untuk disalahkan oleh orang lain ya. Maunya benar. Jadi operasi plastik itu dosa. Enggak, saya nggak bilang gitu. Nggak ada. Tanya dulu sama pendeta. Enggak, makanya saya nggak bilang hitam putih, dosa atau enggak. Kan ada orang pengen cantik dong. Nah itu. Apalagi dia pengen kasih lihat suaminya. Suaminya sedang senang. Saya udah kencang ya. Kan ada suami ingin istrinya cantik. Ya, misalnya ada kantong mata nih, udah ngedoyok. Kan jelek ini dia, istri dia. Terus suaminya bilang, operasi dong. Apa kita nggak turutin suami kita? Kalau saya sih pribadi, saya turutin. Turutin. Cantik mungkin. Udah operasi gini, ini hidungnya kurang mancung nih. Dan seterusnya. Lalu kita akan bertanya. Saya takutnya kalau terlalu diroba, takut Tuhan nggak kenal. Siapa nih? Kayaknya ciptaan gua Ibu Hesti. Iya. Hidungnya nggak segini mah. Ini ciptaan dokter nih, bukan ciptaan Tuhan. Iya. Nggak boleh masuk surga. Ini kalau kayak paspor ini nggak kedeteksi nih mukanya siapa nih. Iya, jadi Saya mau tanya dosa apa enggak? jadi sekali lagi nggak bisa bilang dosa atau enggak. Satu prinsipnya, apakah kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita baik atau enggak? Menciptakan kita dengan apa adanya. Dan memang kan usia yang tidak bisa dipungkiri. Dan apa yang sebenarnya mau dicapai dengan itu? Oke, sekarang kantong mata. Nanti apa lagi? Dan apa lagi? Apakah? Cuman pendeta Deborah. Iya Bu. Kita ngaca. Ini udah pada keriput, sebel. Oh, jadi sendiri. Sendiri itu buat ini gitu. Kan sedapat mungkin orang tuh kan pengen kok ini buat diri sendiri gitu, bukannya untuk merayu laki-laki. Apa? Iya. Lihat di kaca itu udah, kok muka gue jelek banget gitu. Iya. Nanti pertanyaannya kesini lagi nih. Saya baru merasa akan happy ketika muka saya kinclong gitu ya. Lalu dia nggak kinclong nggak happy. Oh ya gitu aja terus, ayo muter aja terus. Gitu ya. Namanya manusia. Makanya kita udah manusia Tuhan, manusia Allah. Maksudnya manusia yang telah mengenal Allah. Kan kita udah belajar ini. Jadi kita harus belajar untuk jujur. Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari setiap keinginan itu. Dan bagaimana menyaring supaya tadi tuh, ya kalau tahu itu nggak benar ya lawan kan gitu kan Bu ya. Kalau tahu nggak benar ya udah sampai di situ. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan itu bisa jadi bola salju yang besar. Gitu. Cukup Bapak Ibu? Oh masih ada lagi? Mari kok. Boleh. Maaf nambah ya. Oh nambah boleh kok. Ya jadi gini pendeta Deborah, kalau kita lihat hukum Allah, hukum Taurat itu kan semua katanya diawali dengan kata jangan. Sedangkan setelah hukum itu keluar, bangsa Israel bikin lembu emas, Daud jatuh ya dalam perzinahan, menginginkan sesama, atau saudara-saudara Yusuf akhirnya memberikan saksi dusta ya kepada ayahnya. Apakah gara-gara kata jangan itu, karena saya tiba-tiba teringat sama GKGW, Grow It God's Way, yang katanya nggak boleh tuh ngomong jangan ya, itu diganti sesuatu kata yang lebih positif ya. Saya korelasikan dengan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesama, jadi jangan ya, atau berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon tanggapannya untuk hal ini. Sebenarnya dengan kata jangan kan orang jadi semakin pengen tahu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu lagi jalan dibilang jangan lihat ke kiri. Ada tulisannya tuh. Padahal dia lagi jualan supaya lihat ke kiri, gitu kan. Manusia itu kalau dibilang jangan malah tambah pengen gitu ya. Dan kadang-kadang pengennya cuma iseng doang. Misalnya gini, lihat mangga. Pengen ngambil mangga orang. Udah diambil belum tentu dimakan.
ya dibuang dan sebagainya. Kondangan, waduh kalau ada pembagian souvenir tuh ya semangat banget ngambilinnya. Sampai rumah Buang. ditaruh, lama-lama nggak dipakai, buang. Jadi kadang-kadang emang kata jangan bikin kita malah jadi penasaran. Mungkin itu yang akhirnya membuat bangsa Israel tidak bisa memenuhi hukum Taurat itu, dan kemudian justru diperbaharui lewat perjanjian baru dalam Kristus. Karena justru membuat mereka jadi gagal terus untuk nyampe ke sana, gitu. Tapi sebenarnya dengan kata jangan yang mau dikatakan itu yang nggak boleh dilakuin. Tapi kemudian Yesus lebih jelas lagi, bukan jangan doang, tapi dia katakan ini yang harus kamu lakuin. Jadi bukan hanya apa yang dihindari, tapi kalau tahun Yesus apa yang harus dilakuin, solusinya. Karena gini, mungkin kita nggak membunuh, tapi kita nggak mengasihi. Ini kan persoalan yang berbeda. Dan kalau Tuhan Yesus mengajarkan langsung tuh, dia tidak membatalkan, tapi dia menggenapi, melihat lagi intinya apa. Kasihi. Bukan jangan benci, tapi kasihi musuhmu. Misalnya kayak gitu ya. Terima kasih kok, menjadi penegasan ya. Apa sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan awas itu. Ya. Gitu. Terima kasih kok. Ada lagi? Karena kalau enggak saya mau, iya kok baik, masih ada sini. Sebenarnya lebih menanggapi apa yang tadi disampaikan. Ya, silakan kok. Thank you. Sebenarnya tadi menanggapi apa yang disampaikan Komentri ya. Nah, pada saat ngomongin GKGW, ini kok jadi ngomongin GKGW gitu kan? Ya, sama lah. Kata jangan itu memang ditujukan kepada anak-anak. Yang mereka di mana rentang perhatiannya itu sempit dikit. Jadi kata-kata jangan lari biasanya akan dianalogikan buat mereka lari. Tetapi memang benar apa yang dikatakan Bu Deborah terkait kata jangan itu justru membuat manusia jadi lebih tempted, tergoda untuk melakukan, begitu ya. Nah, saya melihat konteksnya adalah pada saat dituliskan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya terus sampai selesai, itu lebih pada konteks dewasa. Jadi sebenarnya belum bisa terlalu disandingkan dengan GKGW. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut setelah ini. Silakan Bu Deborah. Terima kasih kok. Ya betul. Terima kasih kok mengingatkan. Ini konteksnya orang dewasa ya, bukan anak-anak. Tapi menarik juga. Jadi lebih pada penegasan itu. Nanti ada GKGW mau buka, bisa ikut. Ya kok promosi. Oke, kalau nggak ada lagi terkait dengan hukum ke-10, saya mau closing. Maka ini, kita udah belajar 10 hukum Allah. Paling tidak 9 hari, karena hari Minggu kita libur. Ya. Iya. 10 hukum Allah. Ya. Oh, 8 hari, iya. Oh iya benar. Iya, digabung 3. Terima kasih 8. Ya, saya memang nggak bagus hitung-hitungannya. 10 hukum Allah. Ini ada di perjanjian lama, betul. Kita bisa bilang kita umat perjanjian baru. Tapi ingat, tidak ada yang baru tanpa ada yang lama. Karena itu ketika kita mau melihat kehidupan kita sebagai Israel baru, kita nggak bisa memahami siapa kita tanpa kita mengetahui yang lama. Kita punya Yesus Kristus, dia dalam perjanjian baru. Tapi kita tidak akan bisa memahaminya dengan jelas kalau kita nggak tahu latar belakangnya. Jadi jangan pernah menganggap 10 hukum Allah ini sesuatu yang dimuseumkan saja. Karena sudah ada perjanjian baru, nggak bisa. Tidak ada yang baru kalau nggak ada yang lama. Makanya kan perjanjian Alkitab kita adanya apa? Perjanjian lama dan baru. Nggak dihilangin kan yang lamanya? Karena kita perlu untuk tahu runtutannya. Semakin kita tahu dari latar belakangnya, semakin kita menyadari dan menghargai apa yang kita punya saat ini. Bapak Ibu bisa makan kue. Lontong sayur yang tadi kita makan, oke? Lontong sayur ya tadi, soalnya sesuai konteks. Lontong sayur. Bapak Ibu cuma makan doang, karena Bapak Ibu nggak tahu tuh gimana caranya mengelola itu. Mulai dari beras harus jadi ketupat, lalu belum lagi tuh tahu diapain, lalu ada bihun, lalu ada sayur-sayuran. Itu memakan proses yang lama dan panjang. Dan orang hanya akan bisa menghargai kalau dia tahu proses di belakangnya. Jadi nggak bisa langsung ininya doang, ya. Maka nggak bisa kita meninggalkan 10 hukum Allah. Yang kedua, ini yang tadi saya sempat bilang juga, Yesus tidak membatalkan, melainkan dia menggenapi. Ia mengingatkan akan intinya, yaitu hukum kasih. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang hukum Sabat kan? Lalu bicara tentang gimana tuh kalau di hari Sabat ada Yesus menyembuhkan orang dan sebagainya. Mau mengingatkan balik lagi, apa intinya sebenarnya dari situ? Enggak menghilangkan, tapi dia menggenapi dan mengingatkan lagi intinya apa? Balik ke makna sebenarnya. Oke? Dan yang ketiga,
Yang ketiga, ini tadi saya bilang juga, ini ringkasan panduan untuk menyatakan kasih pada Allah. Jadi jangan bilang kan nggak ada di 10 hukum Allah, jadi boleh dong dilakuin, nggak ada. Ini cuma ringkasan. Ini adalah ringkasan. Dan detailnya ada begitu banyak. Jadi balik lagi, kita nggak bisa kemudian menganggap 10 hukum ini sebagai ya udah lewat aja. Hanya karena udah ada perjanjian baru. Enggak gitu. Ya, tapi kita perlu untuk melihat bahwa ini adalah kan karya penyelamatan Allah. Karya keselamatan Allah yang panjang. Ya. Dan apakah di gereja-gereja ada yang masih membacakan ini? Ada. Apa Pak Saud? Iya, HKBP. HKBP selalu baca tiap minggu. Tapi kita enggak. Tapi bukan berarti kemudian ini jadi nggak penting. Enggak gitu. Itu ya. Bapak Ibu, ini yang sebagai bagian dari akhir perjalanan 8 hari seri doa Pentakosta kita dan pembinaan, ya. Bagaimana kita kemudian mau menghidupi 10 perintah itu juga dalam keseharian kita, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang udah enggak relevan, tapi ini justru sangat relevan dengan hidup kita. Yang kita belajar untuk jangan pilih-pilih dengan apa yang ada dalam Alkitab. Semuanya ya harus dilakuin, kan gitu ya, bukan sesukanya, menafsirkannya juga. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami semua boleh hadir bersama-sama mempersiapkan diri kami menyambut hari Pentakosta, di mana kami semua boleh kembali mengingat Roh Kudus curahkan buat kami. Roh Kudus yang terus juga ada bersama dengan kami untuk mengingatkan akan pengajaran Tuhan, untuk senantiasa mengingatkan kami bagaimana harusnya hidup sebagai anak-anak yang telah ditebus. Maka biarlah Tuhan apa yang telah kami dapat sepanjang seri doa Pentakosta ini boleh memperlengkapi kami, menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kembali periksa diri dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada cara hidup kami yang diam-diam ternyata melenceng dari jalan Tuhan, maka ingatkan kami untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya selama beberapa bulan belakangan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menolong keluarga ini tetap utuh sampai sekarang dalam segala pergumulan yang mereka alami. Dan kami mohon biarlah mereka senantiasa mengalami pertumbuhan tiap-tiap hari, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang jadi kesaksian buat banyak orang yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan mampukan supaya keluarga ini semakin serupa dengan Tuhan. Mereka juga boleh memberi diri bekerja di ladang Tuhan dan juga dibentuk sedemikian rupa seperti apa yang Tuhan mau. Kalau sebentar kami akan mengakhiri seri doa kami. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Namun biarlah kami boleh pulang disertai dengan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.